Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, sehingga bersemangat untuk belajar pada hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kesebangunan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep kesebangunan dan syarat-syarat kesebangunan. Apakah ada yang tahu apa itu kesebangunan? Mari kita simak materi berikut ini. Kita awali dengan dua buah persegi panjang ini. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH? Dua buah persegi panjang ini adalah sebangun karena dua buah persegi panjang ini memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita lihat. Besar sudut A sama dengan besar sudut E karena memiliki notasi yang sama yaitu alfa, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut E sama dengan 90 derajat. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut F karena memiliki notasi yang sama yaitu beta, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut F sama dengan 90 derajat. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut G karena memiliki notasi yang sama yaitu gamma, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut G sama dengan 90 derajat. Dan yang terakhir, besar sudut D sama dengan besar sudut H karena memiliki notasi yang sama yaitu theta, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut H sama dengan 90 derajat. Sudut-sudut yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH sama besar yaitu 90 derajat. Selanjutnya, dua buah persegi panjang dikatakan sebangun ketika memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, sehingga kita tulis perbandingannya yaitu AB dibanding dengan EF. Kemudian kita tulis panjangnya dalam bentuk satuan panjang yaitu AB sama dengan 4 satuan dan panjang EF sama dengan 8 satuan, sehingga kita dapat menuliskan perbandingannya menjadi AB dibanding dengan EF sama dengan 4 dibanding 8 sama dengan 1/2. Sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, sehingga kita tulis perbandingannya menjadi BC dibanding dengan FG. Kemudian kita tulis panjangnya dalam bentuk satuan panjang yaitu BC sama dengan 2 satuan dan panjang FG sama dengan 4 satuan. Kemudian kita tulis perbandingannya menjadi BC dibanding dengan FG sama dengan 2 dibanding dengan 4 sama dengan 1/2. Sisi CD bersesuaian dengan sisi GH, sehingga kita tulis perbandingannya menjadi CG dibanding dengan GH. Kemudian kita tulis panjangnya dalam bentuk satuan panjang menjadi CD sama dengan 4 satuan dan panjang GH sama dengan 8 satuan. Kemudian kita tulis perbandingannya menjadi CD dibanding dengan GH sama dengan 4 dibanding dengan 8 sama dengan 1/2. Yang terakhir yaitu sisi DA bersesuaian dengan sisi HE, sehingga kita tulis perbandingannya menjadi DA per HE. Kemudian kita tulis panjangnya dalam bentuk satuan panjang menjadi DA sama dengan 2 satuan dan panjang HE sama dengan 4 satuan. Kemudian kita tulis perbandingannya menjadi DA dibanding dengan HE sama dengan 2 dibanding dengan 4 sama dengan 1/2. Dapat dilihat bahwa perbandingan semua panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai atau sama, yaitu 1/2. Dari kedua kegiatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut-sudut kedua persegi panjang yang bersesuaian sama besar.
perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua persegi panjang senilai, sehingga dapat dikatakan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Jadi, untuk menyimpulkan dua buah bangun datar sebangun atau tidak harus memenuhi kedua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan perbandingan panjang-panjang sisi yang bersesuaian pun senilai. Apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF? Dua buah segitiga ini sebangun karena dua buah segitiga ini memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Besar sudut A sama dengan besar sudut D karena memiliki notasi yang sama, yaitu theta. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut E karena memiliki notasi yang sama, yaitu alfa. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut F karena memiliki notasi yang sama, yaitu beta. Sudut yang bersesuaian dari segitiga ABC dan segitiga DEF sama besar. Selanjutnya, dua buah segitiga dikatakan sebangun ketika memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Sisi yang berada di depan sudut A, yaitu sisi BC, memiliki panjang 4 cm. Jika dibagi dengan sisi-sisi yang berada di depan sudut D, yaitu sisi EF yang memiliki panjang 2 cm. Hasilnya adalah BC dibanding dengan EF sama dengan 4 dibanding dengan 2 sama dengan 2. Kemudian kita lihat sisi yang berada di depan sudut B, yaitu sisi AC, memiliki panjang 6 cm. Jika dibagi dengan sisi yang berada di depan sudut E, yaitu sisi DF yang memiliki panjang 3 cm, hasilnya adalah AC dibanding dengan DF sama dengan 6 dibanding dengan 3 sama dengan 2. Terakhir, kita lihat sisi yang berada di depan sudut C, yaitu sisi AB, memiliki panjang 8 cm. Jika dibagi dengan sisi yang berada di depan sudut F, yaitu sisi DE yang memiliki panjang 4 cm. Hasilnya adalah AB dibanding dengan DE sama dengan 8 dibanding dengan 4 sama dengan 2. Dapat dilihat bahwa perbandingan semua pasang sisi yang bersesuaiannya senilai atau sama, yaitu 2. Dari kedua kegiatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut-sudut kedua segitiga yang bersesuaian sama besar. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga senilai, sehingga dapat dikatakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Jadi, untuk menyimpulkan dua buah bangun datar sebangun atau tidak harus memenuhi kedua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pun senilai. Kita lanjut ke contoh soal. Jika trapesium PQRS sebangun dengan trapesium KLMN, carilah panjang sisi PS dan panjang sisi KL. Karena pada soal diketahui bahwa trapesium PQRS sebangun dengan trapesium KLMN, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Pada gambar diketahui sudut di depan sisi PS sama dengan sudut di depan sisi KN, sehingga dapat diketahui bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi PQ bersesuaian dengan sisi KL, sisi QR bersesuaian dengan sisi LM, sisi RS bersesuaian dengan sisi MN, dan sisi PS bersesuaian dengan sisi KN. Kemudian, substitusikan panjang sisi-sisi yang sudah diketahui. Sisi yang diketahui yaitu sisi PQ, sisi QR, sisi LM, dan sisi KN, sehingga perbandingannya menjadi 2 cm dibanding KL sama dengan 1 cm dibanding 2 sama dengan RS dibanding dengan MN sama dengan PS dibanding dengan 6 cm. Kemudian, kita perhatikan bahwa terdapat perbandingan yang keduanya memuat nilai panjang sisi. Hal ini dapat digunakan untuk mencari panjang sisi PS dan panjang sisi KL. Untuk mencari panjang sisi PS, yaitu panjang PS dibandingkan dengan 6 sama dengan 1 dibanding dengan 2. Kemudian, kita kalikan
panjang sisi PS dengan 2 dan kita kalikan 1 dengan 6, sehingga dihasilkan 2 dikali PS sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga mendapatkan PS sama dengan 6 dibagi 2. Kemudian PS sama dengan 3. Jadi didapatkan panjang sisi PS yaitu 3 cm. Kemudian untuk panjang sisi KL yaitu 2 dibanding KL sama dengan 1 dibanding 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan 2 dan kita kalikan KL dengan 1, sehingga kita dapatkan 4 sama dengan KL. Jadi didapatkan panjang sisi KL sama dengan 4 cm. Sehingga didapatkan panjang sisi PS sama dengan 3 cm dan panjang sisi KL sama dengan 4 cm. Untuk memastikan bahwa trapesium PQRS dan KLMN ini sebangun, kita dapat menggunakan GeoGebra sebagai berikut. Kemudian kita periksa apakah benar trapesium PQRS sebangun dengan trapesium KLMN. Pertama, kita sesuaikan panjang tiap sisi-sisinya. Panjang sisi PQ 2 cm. Maka panjang sisi KL 4 cm. Panjang sisi PS 3 cm. Maka panjang sisi KN 6 cm. Panjang sisi QR 1 cm. Maka panjang sisi LM 2 cm. Di sini kita bisa melihat langsung bahwa panjang sisi RS 2,83 cm dan panjang sisi MN 5,66 cm. Selain itu, kita juga bisa melihat besar sudut yang dibentuk oleh trapesium PQRS dan trapesium KLMN. Kemudian kita lihat apakah perbandingan sisi-sisinya senilai. Sisi PQ bersesuaian dengan sisi KL dengan perbandingan 0,5 cm. Sisi QR bersesuaian dengan sisi LM dengan perbandingan 0, cm. Sisi RS bersesuaian dengan sisi MN dengan perbandingan 0,5 cm. Sisi PS bersesuaian dengan sisi KN dengan perbandingan 0,5 cm. Jadi, perbandingan sisi-sisinya sama besar yaitu 0,5. Sehingga trapesium PQRS sebangun dengan trapesium KLMN. Kesimpulannya, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Demikianlah materi yang dapat kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.